Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, memperkenalkan tayangan dokumenter 3 episode yang meliputi wilayah pegunungan, perkotaan, hingga pesisir pantai. Saya berserta segenap seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Mimika berharap dengan adanya tayangan dokumenter ini bisa memberikan informasi positif untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Mimika yang terdiri dari beragam suku. Tarian dan nyanyian menyambut kedatangan Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Kedatangan Bupati kali ini disambut antusias ratusan warga suku asli di dataran tinggi Arwanop dan sekitarnya. Ini menjadi hari yang istimewa bagi mereka, karena di hari inilah Bupati Eltinus akan mencanangkan program Gerbang Emas bagi warga Mimika. Gerbang Emas adalah program Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Sejahtera. Acara yang dihadiri jajaran pemerintah, para tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta perwakilan dari PT Freeport ini dibuka dengan kata sambutan dari masing-masing pihak. Dalam sambutannya, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan program Gerbang Emas adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga, menguatkan pondasi ekonomi masyarakat, dan percepatan pembangunan di Kabupaten Mimika. Sejumlah kegiatan dirancang terkait program kali ini, di antaranya peresmian Koperasi Induk Arwanop, sumbangan bibit ternak babi, sumbangan benih sayur, serta penanaman 70.000 bibit pohon kopi. Ekonomi koperasi pertanian pertanian di bawah dia tidak akan goyang. Kita jalan terus. Kita hidup. Walaupun di negara itu bergoyang. Sehingga masyarakat kita harus mempertahankan itu berupa koperasi, pertanian, peternakan, kopi, teh. Kopi, teh itu penting sekali, kita harus pertahankan. Tanam banyak di gunung-gunung ini. Tambang emas dia bisa boleh habis, tapi kalau teh dan kopi yang kita akan tanam tidak akan habis. Jadi kopi ya teh baru di Semarang. Memperkuat ekonomi kerakyatan di level bawah. Itulah yang menjadi tujuan pembangunan Koperasi Induk Arwanop.
Diharapkan dengan adanya koperasi, perekonomian warga terbantu dan menjadi lebih stabil. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam perjalanan atau perjalanan koperasi ini. Tuhan jaga sampai bisa sukses ke depan. Amin. Selain pemotongan pita, Bupati juga memberikan bibit ternak babi dan benih sayur secara simbolis kepada kepala suku dan sejumlah kepala kampung. Diharapkan bantuan ini bisa ikut menggairahkan perekonomian warga ke depannya. Tidak hanya itu, sebagai rencana membuat warga mandiri, Bupati Eltinus dan para undangan juga melakukan penanaman bibit pohon kopi. Ini adalah bagian dari program penanaman 70.000 bibit kopi untuk Indonesia Merdeka. Kopi adalah salah satu hasil bumi yang jadi anan di wilayah Arowanop. Kopi Amung Me dianggap punya cita rasa yang amat nikmat dan amat berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber penghasilan warga. Itulah yang juga dirasakan Elinus, salah satu warga Arowanop yang menanam kopi sejak beberapa tahun lalu. Baru 1 kilo kita jual 45.000 harganya. Jualnya kalau ada chopper bawa ke Timika. Ya kalau tidak ada tinggal saja di sini. Kalau uangnya, kalau ada makanan jual-jual. Kalau ada jualan kita jual, beli baru makan. Ya, beli baru makan beras atau apa saja. Tentu butuh pengetahuan tentang cara bercocok tanam kopi yang baik, agar warga pun bisa melakukan proses tanam kopi dengan baik dan maksimal hasilnya. Sebagian warga memang ikut menanam kopi untuk dijual dengan harga tinggi, dan dari situlah perekonomian mereka terbantu. Namun, ternyata tak cukup hanya mengandalkan potensi sumber daya alam saja untuk bisa meningkatkan kesejahteraan warga, terutama di daerah pedalaman. Butuh fasilitas dan sarana pendukung lain agar roda ekonomi tetap berjalan. Salah satunya lewat dukungan transportasi. Di remote area atau daerah terpencil seperti Arowanop, kerap kali kesulitan akses transportasi menjadi penghalang. Bagi para petani misalnya, hal itu menjadi amat terasa. Misalnya saat pupuk mereka habis, atau saat mereka hendak mendistribusikan hasil bumi ke wilayah lain. Guna mengantisipasi hal itu, Pemda Mimika dan PT Freeport membangun lapangan terbang perintis di Arowanop. Dibukanya akses transportasi baik darat maupun udara memang dapat dikatakan menjadi solusi bagi ketertinggalan kondisi di daerah pelosok termasuk di Papua. Saat ini pemerintah Kabupaten Mimika terus membangun infrastruktur untuk memberikan aksesibilitas ke daerah pedalaman-pedalaman secara khusus di daerah gunung-gunung dengan membangunnya bandara lapangan-lapangan terbang perintis. Selama Kabupaten Mimika ini jadi, kita telah membangun kurang lebih 6 lapangan terbang baru dan bekerja sama bersama-sama dengan PT Freeport Indonesia. Nah, 2 lapangan terbang dibangun oleh PT Freeport, yaitu Singa dan Arowanop. Ini contoh. Masyarakat bisa mendapatkan transportasi yang murah. Peran pemerintah diharapkan di sini untuk bisa ke depan juga dapat memberikan semacam bantuan operasional untuk bisa menjangkau daya beli masyarakat dan juga ke depan tentunya bisa memberikan aksesibilitas yang baik, pelayanan yang baik secara merata untuk seluruh kabupaten dan tentunya akan memberikan dampak ekonomi, dampak pembangunan wilayah secara keseluruhan. Ini yang sebenarnya kita harapkan dari pembangunan lapangan terbang, secara khusus untuk lapangan-lapangan terbang yang
kita bangun saat ini. Program Gerbang Emas yang dicanangkan Bupati Eltinus Omaleng disambut positif oleh warga. Ada 5 sektor yang menjadi fokus perhatian Bupati Eltinus, yakni ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Diharapkan program ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan kelak akan membuat seluruh warga di Kabupaten Mimika menjadi sejahtera. Puluhan anak-anak dikumpulkan di lapangan sekolah SD Impres Arwanop, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua. Hari itu, mereka dikumpulkan untuk diajak bermain, mendapat hiburan, dan diajari banyak hal baru. Nanti kalian akan diajari bagaimana gosok gigi, cuci tangan, Anak-anak lalu dikelompokkan berdasarkan umur dan kelasnya. Mereka diajak untuk belajar menyanyi, berhitung, membaca, dan mengarang cerita. Di pedalaman Papua, masih banyak anak yang belum bisa membaca, walau usianya sudah 9 tahun atau 10 tahun. Keterbatasan fasilitas dan guru menjadi penyebabnya. Karena itulah, anak-anak ini butuh pendampingan khusus untuk bisa memiliki kemampuan standar membaca atau menulis. Isu pemerataan pendidikan hingga kini memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Mimika. Karena tak hanya di daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan, kondisi serupa juga didapati pada anak-anak yang bersekolah di tempat yang fasilitasnya lebih baik. Nah, kenapa kami concern dan mengadakan kegiatan di sini? Karena kami melihat bahwa anak-anak di sini perlu banyak kita bantu untuk masalah pendidikannya. Karena contohnya seperti kemarin kita mengadakan lomba-lomba untuk anak kelas 4, 5, dan 6, bahkan kemampuan mereka pun untuk matematika masih di bawah anak kelas 2 contohnya, atau lomba membaca yang kami sudah lakukan untuk anak kelas 2 dan 3, kemampuan mereka masih sangat minim. Sehingga kami berusaha menghimbau untuk semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun perusahaan maupun volunteer yang bisa membantu untuk lebih, mari kita lihat daerah 3 desa, kita sebut dengan 3 desa daerah tinggi Highland, yaitu Singa, Arwanop, dan Banti, untuk lebih kita pedulikan kepedulian kita lah, kita tingkatkan kepedulian kita. Mengatasi masalah pendidikan adalah salah satu dari program Gerbang Emas atau Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Sejahtera yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Mimika, Papua. Harapannya agar tingkat pendidikan semakin maju di bumi Cendrawasih. Karena pengetahuan dan pendidikan yang baik diyakini akan bisa menjadi salah satu jalan keluar permasalahan dalam hidup manusia.
Pendidikan adalah satu dari 5 masalah utama yang ingin dibenahi pemerintah Kabupaten Mimika. 4 sektor lainnya adalah ekonomi, pemerintahan, pemberdayaan perempuan, dan kesehatan. Jadi jangan pikir bahwa masyarakat merasa pemerintah ini janji di atas janji terus. Memang benar. Tapi janji itu kita bikin rencana dan diprogramkan. Baru diprogramkan itu kan jadikan uang begitu. Pembangunan kesehatan menjadi prioritas yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua. Masih tingginya angka kematian ibu dan minimnya asupan gizi ibu dan bayi, serta tingginya angka kasus HIV atau AIDS merupakan hal yang masih membelit Papua sampai saat ini. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Papua tersebut, Dinas Kesehatan setempat sudah menggelar sejumlah program. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan warga akan pentingnya memiliki gaya hidup yang sehat. Nah, kalau untuk sisi kesehatannya juga harus kita perhatikan untuk anak-anak, terutama balita, karena mereka sangat rentan terhadap imunisasi mereka yang masih agak minim gitu ya, sehingga kami menghibau dari semua sisi, baik itu Dinas Kesehatan, LPMAK yang biasa concern untuk kesehatan juga untuk lebih peduli terhadap kesehatan anak-anak kita di sini. Mereka adalah penerus bangsa, mereka adalah calon-calon yang akan mengembangkan Papua ini pada khususnya. Mari kita sama-sama lihat ke daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh banyak orang. Sejumlah pos kesehatan dan puskesmas juga didirikan agar masyarakat yang sakit bisa mendapatkan obat untuk mengatasi penyakitnya, dan layanan itu diberikan secara gratis. Diharapkan program-program yang menjadi fokus dalam Gerbang Emas membantu warga Mimika meningkatkan taraf hidup mereka sehingga cita-cita Mimika yang sejahtera dapat tercapai. Hari ini baru kita bisa datang ke sini. Tuhan kasih cuaca yang bagus sehingga semua kita bisa bertemu sama-sama. Ratusan warga berkerumun di lapangan Aroanop, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua. Mereka mendengarkan informasi yang disampaikan Kepala Distrik dengan seksama. Program. Supaya program itu tidak hanya canangkan habis itu selesai, habis tidak. Harus ada berkelanjutan dan berkesinambungan terus-menerus. Upaya menyejahterakan rakyat Aroanop terus dilakukan. Namun itu tidak mudah, mengingat lokasi Aroanop yang ada di dataran tinggi dengan akses transportasi yang amat terbatas. Distrik Tembagapura ini wilayahnya cukup luas, ya, dari Mil 50 terwilayah Tembagapura sampai Grasberg, yang itu dalam satu kelurahan. Kebetulan di Ngawil Lebah Banti, di Wa, itu ada 3 kampung. Di Aroanop sini ada 4 kampung, dan juga di Singa, wilayah Singa ada 6 kampung. Total adalah 13 kampung dan 1 kelurahan menjadi cakupan wilayah Distrik Tembagapura. Tantangan medan dan juga sulitnya akses transportasi di wilayah dataran tinggi ini menjadi kendala sendiri, tetapi bukan suatu hambatan bagi kami untuk terus berjuang dan melayani masyarakat kami di dataran tinggi yang notabene-nya sangat butuh perhatian dan juga bantuan serta support dari pemerintah ataupun juga dari perusahaan yang secara khusus PT Freeport Indonesia
untuk bersama-sama bersinergi dengan pemerintah memajukan wilayah ini dan memajukan masyarakat di distrik Tembagapura khususnya. Kerjasama antara Freeport dan Pemda Mimika telah dilakukan sejak bertahun-tahun lampau. Salah satu targetnya adalah membuat warga Amungme dan Kamoro yang ada di ring 1 wilayah Freeport lebih baik taraf hidupnya. Kita akan selalu bekerjasama dengan pemerintah untuk mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang ada di dataran tinggi dengan membangun fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat, dan juga perusahaan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Secara khusus, Bupati Mimika Eltinus Omaleng telah mencanangkan program Gerbang Emas atau Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Sejahtera di Kabupaten Mimika. Ada 5 sektor yang jadi fokus Bupati, yakni ekonomi, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Perempuan dilibatkan dan menjadi salah satu fokus sasaran karena mereka dianggap punya peran amat penting dalam mengubah pola hidup dan pola ekonomi masyarakat, mulai dari tatanan yang paling kecil, yakni keluarga. Kalau untuk Ibu PKK itu sejauh ini kami bekerja sama dengan sangat baik ya dengan pihak PKK kecamatan, terutama untuk distrik Tembagapura. Sangat responsif dan mengakomodir semua pihak. Jadi kegiatan-kegiatannya itu benar-benar menjangkau semua sisi, baik itu anak-anak maupun ibu-ibunya. Jadi contohnya seperti anak-anak yang saya bilang, terutama di Banti itu ya, kita sudah punya PAUD yang sangat terorganisir dengan baik. Setiap Jumat mereka mengadakan pertemuan untuk materi apa yang akan dibawa di minggu berikutnya untuk Selasa dan Kamis. Dan itu sudah rutin, mereka sudah punya jadwal. Jadi dari pihak perusahaan kami mensupport untuk transportasi daratnya dari Tembagapura ke Banti, begitu juga sebaliknya. Dari PKK mengorganisir untuk materinya, dari ibu-ibu volunteer sumber daya manusia untuk pengajarannya. Ada banyak program yang diajarkan pada para ibu atau para mama di Mimika. Mulai dari pelibatan mereka di posyandu, kegiatan belajar memasak, membuat kerajinan tangan, hingga menjahit. Harapannya agar para mama ini bisa membantu menambah pendapatan keluarga yang kelak berdampak pada kesejahteraan anggota keluarga mereka. Kegiatan ada 3, 4, 1 posyandu, 2 kerajinan tangan, Terus bicara saja. 3 pendidikan anak sekolah. Meski begitu diakui, masih ada saja kendala yang dihadapi di lapangan. Pakai mesin, mau saik menjahit itu tidak, mesinnya ada tapi untuk airin tidak ada orangnya. Terus Arwanop ini jadi maju. Di sini ingin mau maju, tapi angin bani 1, 2 semua ingin mau maju, tapi tidak ada bahan yang mengaya bawa ke sini untuk mengayat ibu-ibu. Kurang, tidak ada. Program pengembangan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pihak. Kenapa kita mengutamakan koperasi dan ekonomi rakyat itu? Karena kalau kita orang melihat di dalam global negara bergoyang di atas bahwa krisis ekonomi dan lain, tapi kalau kita kuat dengan dasar di bawah, ekonomi, koperasi, pertanian di bawah, dia tidak akan goyang. Kita jalan terus, kita hidup.
walaupun di negara itu bergoyang. Sejauh ini, upaya yang dilakukan memang sudah menunjukkan hasil. Meski begitu, tetap butuh pendampingan dan pengawasan dari semua pihak, agar apa yang sudah ditanamkan menjadi budaya dan kebiasaan di masyarakat. Hal ini diperlukan terutama untuk mengantisipasi penutupan tambang pada tahun 2041. Karena pada saat itulah, bukan tidak mungkin semua fasilitas yang selama ini disediakan oleh perusahaan tambang tidak ada lagi. Dan program Gerbang Emas dirancang untuk menjadi jaring pengaman yang akan menyiapkan warga. Diharapkan program ini bisa membuat masyarakat Mimika menjadi mandiri dan lebih kuat secara ekonomi.